Anak-anak, nama saya Hilal Hamdi Hasani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara meringkas teks tertulis dan teks lisan. Sebelumnya ada yang tahu apa perbedaan tertulis dan lisan? Nah, mari kita coba gali lebih dalam ya. Nah, pertama-tama apa itu ringkasan? Jadi dalam membuat ringkasan atau meringkas, kita mencoba membuat teks yang panjang, yang berhalaman-halaman menjadi sedikit, menjadi singkat gitu. Ringkasan adalah suatu cara yang mudah untuk membuat suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Maka dari itu, ketika kalian meringkas, kalian harus mengetahui inti-inti dari teks tersebut dan membuat ringkasan dari informasi atau inti-inti dari teks tersebut. Nah, kita ke teks tertulis dan teks lisan. Apa sih bedanya teks tertulis dan teks lisan? Pertama yang tertulis dulu ya. Teks tertulis adalah bentuk bahasa yang memakai teks tertulis sebagai media perantaranya. Secara mudahnya, teks tertulis itu teks-teks yang ditulis seperti yang ada di buku atau di surat. Nah, itu namanya teks tertulis. Sedangkan teks lisan adalah rangkaian kalimat yang diubah menjadi suara. Jadi teks lisan adalah obrolan-obrolan atau kalimat yang disuarakan oleh mulut kita. Nah, itu maksudnya teks lisan. Contohnya adalah percakapan, seperti kalau kita ngobrol gitu. Atau nggak khotbah, yang kalau kita sholat Jumat kan ada khotbahnya. Atau siaran langsung di TV atau di radio. Nah, itu bedanya teks tertulis dan teks lisan. Nah, gimana sih caranya ngeringkas teks tulis atau teks tertulis dan teks lisan? Nih, ada kesamaan dalam cara menulis ringkasan, teks tertulis, dan lisan. Yang pertama adalah kita harus menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kita harus mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks, lalu kita tulis. Nah, kesamaan yang kedua adalah mengetahui kesan umum dari teks. Setelah kita membaca teksnya, apa sih kesan umumnya? Setelah kita tahu, baru menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Jadi kalau kita udah tahu kesan umum dari teks, kita udah tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, baru kita tulis semuanya. Cuma perbedaannya adalah kalau teks tertulis, kita harus membaca. Kita baca tulisannya misalnya kalau ini ya, aku baca tulisannya. Nah, aku cari gagasan pokok sama gagasan pendukungnya, aku cari tahu tentang kesan umum dari teks ini, baru aku tuliskan. Nah, yang kalau teks lisan bukan membaca, tapi kita mendengar. Misalnya disuruh meringkas khotbah, jadi kita harus mendengar dulu khotbahnya tentang apa, kita mendengar apa itu gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya, lalu kita mengetahui kesan umum dari teksnya, baru kita tulis dengan bahasa kita tentang gagasan pokok dari khotbah tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.